Di suatu malam yang tampak biasa, suara letusan pertama memecahkan keheningan. Di balik bukit, asap naik perlahan. Jalanan ditutup, mobil-mobil dibakar. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah pesan menyebar lebih cepat daripada api. Sang raja telah tumbang. Dengan satu nama yang jatuh, satu negara kembali masuk ke dalam kegelapan. Meksiko adalah negeri penuh warna, makanan, musik, tarian, semuanya hidup, berdenyut, penuh cerita. Namun dalam bayang-bayang keindahan itu, ada realitas lain. Realitas yang tidak terlihat turis, tidak masuk brosur, dan tidak ditampilkan di majalah perjalanan. Meksiko adalah rumah bagi jaringan kriminal yang mempengaruhi lebih dari 40 negara di dunia. Sebuah lingkaran perdagangan narkoba bernilai miliaran dolar yang menciptakan perang diam-diam antara geng, kartel, dan negara. Nama-nama besar yang selalu disebut, yaitu kartel Sinaloa, kartel-kartel pecahan dan jaringan bayangan lain yang beroperasi seperti negara di dalam negara. Inilah Meksiko. Negeri yang indah, tapi terluka. Negeri yang hidup, tapi terbakar. Sebelum kartel menjadi monster besar seperti hari ini, semuanya dimulai dari jalur kecil. Kurir-kurir membawa paket narkoba melalui hutan dan pegunungan. Keuntungan kecil, risiko besar. Namun ketika permintaan di Amerika Serikat meningkat tajam, jalur kecil itu berubah menjadi jalur emas. Para penyelundup mulai saling bekerja sama, kemudian menguasai wilayah, membayar pejabat, membeli polisi, menyuap politisi, dan dalam waktu singkat, mereka bukan lagi kurir. Mereka menjadi kartel. Dan setiap kartel ingin satu hal. Kekuasaan penuh atas jalur perdagangan. Apa yang membuatnya berbahaya bukan hanya uang, tapi kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Beradaptasi setiap kali pemerintah berubah strategi. Kartel tidak berdiri di luar sistem. Mereka tumbuh dari dalam. Di antara semua kartel, muncul satu kelompok baru yang berkembang seperti badai. Mereka bergerak cepat, keji, efektif, dan dalam 10 tahun, mereka mengalahkan hampir semua saingan mereka. Nama kelompok itu adalah Cartel Jalisco New Generation, CJNG, bukan kartel biasa. Mereka muncul dari pecahan organisasi lama, namun dengan ide baru. Kartel harus berfungsi seperti militer modern. Tidak ada lagi kelompok kecil tersebar. CJNG adalah sistem dengan logistik, pelatihan, senjata, dan disiplin yang menyerupai pasukan resmi. Di balik naiknya CJNG, ada satu nama yang menjadi legenda. Nama yang dibisikkan di bar, di jalanan, di kantor polisi. Nemesio Oseguera Cervantes atau El Mencho. El Mencho memulai hidup dari bawah. Ia bukan orang kaya, bukan politisi, bukan tentara. Ia memulai dari titik paling rendah dalam rantai perdagangan narkoba. Dan perlahan, melalui kombinasi kecerdasan, kekejaman, dan keberanian besar, ia naik ke puncak. Tidak seperti banyak pemimpin kartel yang suka tampil, El Mencho adalah bayangan. Tidak ada video dirinya, tidak ada rekaman wawancara. Hanya foto lama, itu pun kabur. Ia memimpin seperti hantu, namun setiap keputusan yang ia buat mengguncang negara. Yang membuat CJNG sulit dihentikan adalah struktur militernya. Mereka merekrut mantan tentara. Mereka melatih anak muda seperti komando khusus. Mereka membeli senjata yang bahkan beberapa negara tidak memilikinya. Ketika pemerintah mengirim 1 unit militer, CJNG membalas dengan 2 unit bayangan. Ketika pemerintah menyerang siang, CJNG menyerang malam. Dan ketika pemerintah menutup 1 pabrik, CJNG membuka 3 lainnya. Inti kekuatan mereka adalah fentanyl, narkoba kecil yang dapat mematikan ribuan orang hanya dengan beberapa gram. Keuntungan yang mereka peroleh tidak masuk akal. Jalisco menjadi pusat konflik. Warga hidup dalam ketakutan. Toko tutup lebih awal. Anak-anak tidak keluar bermain setelah jam 6. Dan setiap hari ada kemungkinan terjadi baku tembak. Wilayah ini bukan lagi milik negara sepenuhnya. Ada tempat di mana polisi tidak masuk, di mana ambulans tidak berani melintas, di mana hukum tidak berlaku sama sekali.
Februari tahun 2026. Hari yang dicatat sejarah. Pemerintah Meksiko mengumumkan bahwa dalam operasi besar-besaran, El Mencho tewas. Namun kematian seorang raja bukan akhir. Itu permulaan dari neraka. Dalam 48 jam berikutnya, kota-kota dibakar, jalan raya ditutup dengan truk dan bus. Pesawat tidak bisa terbang, polisi dan tentara diserang. Puluhan orang tewas. Pemerintah United States mengeluarkan travel warning tingkat tinggi. Wisatawan diminta menghindari beberapa kota, maskapai membatalkan penerbangan. Bahkan dunia olahraga mulai panik. Salah satu tuan rumah Piala Dunia kini berada dalam keadaan darurat. Inilah tragedi terbesar Meksiko. Di beberapa wilayah, kartel lebih kuat daripada negara. Kartel bukan hanya organisasi kriminal. Mereka adalah pemerintahan bayangan. Mereka mengatur keamanan, mengatur ekonomi, bahkan memutuskan siapa yang berhak hidup atau mati. Kematian seorang pemimpin besar menciptakan kekosongan, dan kekosongan itu adalah undangan menuju perang baru. Pertanyaan dilempar satu demi satu. Siapa pengganti El Mencho? Apakah si CGNG akan hancur dari dalam, atau justru semakin brutal untuk menunjukkan kekuatannya? Di Meksiko, kematian tidak mengakhiri perang. Perang hanya berganti nama, ganti wajah, ganti pemimpin. Di tengah semua ini, ada rakyat biasa yang hanya ingin hidup normal. Mereka yang setiap hari berharap tidak mendengar suara tembakan. Mereka yang berharap anak-anak mereka tidak direkrut kartel. Mereka yang hanya ingin hidup. Perang belum selesai. Ini hanya bab berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah gelap berikutnya.